Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin hard ice cream MKS HIC22 dari Maxindo untuk kebutuhan produksi hard ice cream berkualitas pada usaha es krim maupun kafe dengan proses pembuatan yang lebih cepat dan hasil es krim yang lebih berkualitas dengan material berkualitas yang awet dan food grade, desain elegan, cocok untuk penggunaan di berbagai skala tempat usaha, kapasitas hingga 8 liter per jam secara kontinu, menggunakan kompresor berkualitas. Proses mixing adonan es krim dan pembekuan es krim jadi lebih cepat dengan konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan panel elektrik dan timer untuk memudahkan pengaturan produksi. Hasil es krim akan lebih mudah dikeluarkan dengan sistem otomatis, mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibadah itu ada 2 syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك عبادك. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأرضنا ومعادنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ثبت من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك مختارة تأتينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang banyak kita tahu. Kita bersyukur saat hari ini kita masih dimudahkan langkah kita untuk berjalan ke salah satu di antara sekian banyak amal dengan surga yang ada di dunia. Tapi kita adalah pilihan, kita bebas untuk memilih. Maka beruntunglah orang-orang yang pagi hari ini menjadikan pilihannya adalah duduk di majelis. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan semakin mendekatkan langkah kita ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu ini membawa kebaikan.
untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cinta. Kemudian selamat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga selamat beriring salam kita senantiasa tercurahkan kepada segala orang-orang yang berjalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Baik ibu-ibu salehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya ibu-ibu sehat, semangat, tetap rajin ngaji, tidak sombong dan baik hati. Masya Allah, berjumpa ya. Terakhir saya ingat kita bertemu di bulan Oktober tahun setelah maksudnya. Dan waktu itu kita bicara tentang apa kira-kira hadirkan ya. Adanya atau tidak? Apa kira-kira? Ayo dicari dulu sih ya. Dia nyatet dicari catatan ya. Dia nggak nyatet diingat-ingat lagi. Ada yang sudah ketemu. Kalau ada yang sudah ketemu nanti kita jadi paling dia. Kalau ada yang sudah ketemu. Lima, empat, tiga puluh. Menguji visual, ya itu materi kita pada bulan Oktober 2022. Dan insya Allah hari ini kita akan bicara kelanjutan dari materi ini. Bagaimana agar kita bisa berkembang bersama dan ingin terus bersama dengan dirinya. Ya, kita ini sudah punya pasangan, kita berharap semoga kita bisa hidup bahagia selama-lamanya dengan pasangan kita. Ya. Kita ingin sehidup semati, betulkah? Yakin sehidup semati. Nanti suaminya mati, apakah mau ikut menemani? Kan enggak. Kita pinginnya sehidup sesurga. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang sudah menikah pasti ingin mendapatkan kebahagiaan bersama dengan pasangannya. Kalau bisa bahagianya itu enggak habis-habis. Kalau bisa bahagianya tidak kadaluarsa. Kalau bisa bahagianya itu juga tanpa batas, sampai tua nanti, sampai di dalam surga. Maka dari itulah tidak ada jalan terbaik untuk mendapatkan itu semua. Salah satunya di antaranya adalah kita harus mengupayakan dengan doa. Berdoa, meminta, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kekalkanlah cinta yang ada antara saya dan pasangan saya selama-lamanya sampai ke dalam surga. Banyak berdoa karena doa itu adalah ibadah. Karena doa itu, kata Rasulullah SAW, silahul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya, kita hidup di dunia, kita tidak boleh mengandalkan apapun juga yang kita miliki kecuali mengandalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita boleh punya harta, tapi nggak boleh mengandalkan diri kita dengan harta kita. Kita boleh punya dunia, tapi kita nggak boleh mengandalkan dunia itu dalam hidup kita. Kita boleh punya tahta, kedudukan, jabatan, tapi kita nggak boleh mengandalkan jabatan itu
Yang harus kita lakukan adalah kita hanya benar-benar berharap, bergantung, meminta, merapat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah urusan antara kita dan pasangan kita. Bagaimana kita menjaga cinta, bagaimana kita merawat rasa. Kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad, hati manusia baina isba'ini min asabi'illah, terletak di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau hari ini ada ibu-ibu yang punya masalah dengan pasangannya, ada nggak ibu-ibu yang hari ini sebelum berangkat ke pengajian sempat adu mulut sama pasangannya? Ada nggak ibu-ibu yang sebelum pengajian sempat diem-dieman sama pasangannya? Ada. Banyak. Baik. Ada nggak ibu-ibu yang sebelum pengajian ini tidak bertegur sapa dengan pasangannya? Ada? Tidak ada. Pasti ada alasannya. Ketika ada seseorang yang punya masalah dengan pasangannya, tidak bertegur sapa, diem-dieman, jaim-jaiman dan sebagainya, pasti ada alasannya. Dan pasti alasannya adalah sesuatu yang disebut dengan sebuah masalah. Maka kalau kita punya masalah seberat apapun, sepelik apapun, adukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk dalam urusan bagaimana kalau kita ingin hubungan kita, cinta kita dengan pasangan kita itu bisa kekal, abadi dan selama-lamanya. Banyaklah meminta, banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena seorang muslim itu adalah orang yang mengakui keajaiban sebuah doa. Segala sesuatu bisa terwujud dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Idza aradallahu syai'a, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Kun, jadilah, maka itu akan terjadi dengan mudah. Maka orang muslim adalah orang yang percaya bahwa tidak ada senjata yang lebih dahsyat daripada saat dia mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta, apalagi memintanya di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu dikabulkan doa, di sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, saat turunnya hujan. Kemarin seharian hujan ya Bu, berarti seharian berdoa ya? Seharian berdoa atau seharian tidur? Allahu Akbar, subhanallah. Jangan diulangi lagi ya. Besok kalau pas hujan banyakin berdoa. Nah, apalagi kalau kita mengangkat tangan kita di waktu-waktu mustajabnya doa, subhanallah, itu menjadi sesuatu yang akan sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lepaskan diri kita dari berdoa. Jangan lepaskan diri kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena selama ini yang membuat masalah kita begitu semakin rumit, semakin sulit untuk kita pecahkan, bukan karena masalah itu yang rumit, bukan karena masalah itu nggak bisa dipecahkan, tapi masalahnya adalah karena kita itu sudah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatnya antara masalah kita dengan solusi dari masalah itu sedekat antara kening kita dengan tempat sujud kita. Sedekat itu. Jalan keluarnya
Sedekat itu solusinya. Maka jangan pernah lepaskan diri kita dari berdoa, terutama doa-doa yang dengan itu kita meminta kemaslahatan di akhirat kita kelak. Boleh bagi kita berdoa minta tambahan harta, minta tambahan kedudukan, minta dunia, silahkan. Tapi jangan lupa berdoalah dengan doa-doa yang dengan itu kita meminta kebaikan di akhirat nanti. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada nabinya, Wakul Rabbi zidni, apa kira-kira? Wakul Rabbi zidni titik-titik. Wakul Rabbi zidni ilma. Tidak pernah dikatakan Wakul Rabbi zidni amwala, ya Allah tambahkanlah hartaku. Wakul Rabbi zidni sayyarata, ya Allah tambahkanlah mobil untukku. Rabbi zidni baita, ya Allah tambahkanlah rumah untukku. Gak pernah. Yang diminta adalah Rabbi zidni ilma, minta tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang mendatangkan kebaikan untuk akhirat kita, ilmu yang mendatangkan kemaslahatan untuk akhirat kita. Rabbi zidni ilma, subhanallah. Maka dari itulah saat seseorang istri atau seorang suami meminta, ya Allah langgengkanlah cinta antara saya dan pasangan saya. Bukan di sini urusannya adalah bagaimana kita bisa mati bersama, tapi lebih daripada itu, kita bisa hidup surga. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang saling mencinta di akhirat nanti. Ketika mereka di dunia, kita pasti punya teman ya. Di dunia kita pasti punya bestie. Ibu-ibu bestinya siapa kira-kira? Bestinya ya teman-teman pengajian ini ya. Masya Allah. Saya doakan semoga yang hadir di pengajian pagi hari ini, sebagaimana sudah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini, di atas keimanan, di atas ketaatan, di atas ketakwaan, di atas kesalihan. Semoga suatu hari nanti dikumpulkan kembali di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu nanti masuk surga nggak nemu saya di sana, saya dicari, dijawil. Kalau nanti saya masuk surga duluan nggak nemu ibu-ibu, nanti ibu-ibu saya cari. Di jamaah MDS ini pada kemana ini? Belum masuk di sini. Baik. Yang harus kita perhatikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang yang saling mencinta di dunia. Di akhirat kelak bagaimana keadaannya? Orang-orang yang dulu duduk bersama di majelis ilmu, orang yang dulu hangout bersama di tempat-tempat makan, orang yang dulu duduk bersama untuk arisan, orang yang dulu duduk bersama untuk ngomongin temennya. Majelis, ada majelis taklim, ada majelis ghibah. Kira-kira enak mana bu? Lebih lama mana kira-kira? Kalau majelis ilmu baru sejam aja, ini ustadznya nggak rampung-rampung, kapan rampungnya? Iya nggak? Tapi kalau majelis ghibah, subhanallah, sarapan bareng, tahu-tahu sudah masuk waktu makan siang. Oh yaudah kita makan siang bareng, nggak kerasa. Nah, al-akhilla kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang saling mencintai, ba'duhum li ba'din adu, sebagian dari mereka akan menjadi musuh atas sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zuhruf ayat ke-67. Al-akhilla, dan orang yang saling mencinta, suami dan istri. Kita sama bestie kita,
kita sama teman pengajian kita, kita sama teman arisan kita, kita sama tetangga kita, kita sama orang-orang yang di sekitar kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian dari mereka itu akan saling bertikai. Sebagian dari mereka akan saling menuntut satu sama lain. Ketika kita ditanya, kenapa dulu engkau di dunia ngomongin fulan, maka pada saat itu kita nggak mau disalahin. Itu gara-gara fulan itu, saya diajakin sama dia. Maka kita pun menuntut teman kita yang dulu ngajakin ngerumpiin teman kita yang lain. Begitu seterusnya, saling menuntut satu sama lain. Kenapa engkau dulu di dunia begini? Kita langsung mengatakan itu gara-gara fulan, gara-gara alan, dan sebagainya. Maka dari itulah, kecuali ada satu yang tidak akan saling menuntut satu sama lain. Siapakah mereka? Illa al-muttaqin. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berkumpulnya mereka karena dilandasi dengan keimanan, kesolihan, ketaatan, dan ketakwaan. Ngaji bareng, ibadah bareng, haji bareng, umroh bareng, taklim bareng, saling menasihati bareng-bareng, dan sebagainya. Inilah kemudian yang akan kekal abadi dan selama-lamanya. Maka dari itulah, kalau kita bicara dalam konteks antara kita dan pasangan kita, kalau kita ingin selalu bersamanya, sehidup sesurga, menua bersama, kuncinya landasi kehidupan rumah tangga kita dengan takwa. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan kita. Landasan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini bersama dengan pasangan kita. Maka dari itulah tema hari ini adalah lanjutan pada hakikatnya dari tema sebelumnya, bagaimana kita bisa menua bersama, sehidup sesurga, dan ingin senantiasa selalu bersamanya. Dan dalam konteks ini adalah kajian dilihat dari sudut pandang yang harus dilakukan oleh seorang ibu-ibu, seorang wanita. Karena pembahasan tentang bagaimana kita bisa menua bersama, merawat cinta, bisa senantiasa bersamanya dan sehidup sesurga, kita harus membahasnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang suami, artinya kalau saya ngomong di depan bapak-bapak tentu beda pembahasan ngomong di depan ibu-ibu. Jangan kebalik. Karena banyak pengajian-pengajian yang justru kebalik, bicara di depan ibu-ibu dengan materi yang harusnya disampaikan di depan bapak-bapak. Yang terjadi apa? Efek negatifnya kalau kebalik, justru kita ini tidak tersadarkan. Justru kita akan menuntut kepada pasangan kita. Padahal kalau kita bicara cinta dalam konteks dengan pasangan kita, cinta itu memberi, cinta itu melayani, bukan sebaliknya. Jadi setiap pasangan berjuang, berusaha, berikhtiar untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Sebagai contoh, ada pengajian bicara tentang hak dan kewajiban suami istri. Di depan bapak-bapak bicaranya tentang kewajiban istri, di depan ibu-ibu bicara tentang kewajiban suami. Begitu pulang pengajian, istrinya bilang, kata Pak Ustadz kewajiban suami ini gini loh, kamu belum ngasih nih. Padahal istrinya juga belum ngasih yang terbaik untuk suaminya. Ya bubrah, nanti ya suaminya juga sama ngajinya, kata Pak Ustadz juga kewajiban istri begini, kamu itu belum sempurna ngasihnya, masih banyak bolong-bolongnya, berarti kamu bukan istri solehah, kata Pak Ustadz. Kemudian istri bilang, berarti kata Pak Ustadzku juga sama, kamu bukan suami soleh. Ya bubrah kalau kayak gitu. Maka dari itulah, kalau kita bicara masalah kayak gini harus sesuai dengan audiensnya. Kalau audiensnya perempuan, ya gimana caranya
kita bicara tentang sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang wanita di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, maka dari itulah insya Allah di dalam pertemuan hari ini kita akan bahas beberapa poin agar ibu-ibu, kok kita sih kan ibu-ibu ya, saya kan bukan dari jenis ibu-ibu, agar ibu-ibu ini bisa senantiasa bahagia bersama dengannya, bisa menua bersama dan bisa sehidup sesurga dengan pasangannya. Apa yang harus ibu-ibu lakukan? Apa yang harus ibu-ibu persiapkan? Apa yang harus ibu-ibu kerjakan? Sekaligus apa yang akan saya sampaikan ini akan menjadi PR buat ibu-ibu sekalian. Jadi sebisa mungkin keluarnya ibu-ibu dari rumah pagi hari ini dan masuk kembali ke rumah itu dalam kondisi yang berbeda. Yang tadinya baik pulang jadi lebih baik, yang tadinya kurang baik pulang jadi baik, yang tadinya sudah baik pulang jadi sangat baik. Maka dari itu ini nanti jadi PR buat ibu-ibu sekalian. Nah, poin yang pertama, agar ibu-ibu bisa menua bersama dengannya di dalam bahagia dan bisa hidup sesurga, yang harus ibu-ibu persiapkan adalah ibu-ibu harus berjuang menjadi yang terbaik di mata miswa, di mata suami. Jadilah yang terbaik. Jadi yang terbaik bukan berarti jadi yang tercantik, tidak. Kalau bicara masalah cantik, di luar sana ada yang banyak lebih cantik. Tetapi yang cantik itu belum tentu yang terbaik. Ya enggak? Sepakat enggak, Bu? Di luar sana ada yang lebih cantik, ya enggak? Iya. Bahkan zaman sekarang banyak kemudian laki-laki yang cantik. Yang sempat viral itu kan, yang lagi rame itu ada seorang crazy rich di Thailand menikah dengan lady boy. Ya kan? Lady boy itu apa? Laki-laki tapi dia menjalani proses untuk menjadi seorang perempuan. Subhanallah, cantik gak kira-kira? Cantik, lebih cantik dari perempuan beneran. Padahal dia perempuan jadi-jadian. Nah, poin yang pertama adalah ibu-ibu harus berjuang untuk menjadi yang terbaik di mata suami. Yang terbaik bukan berarti menjadi yang tercantik, tidak. Bagaimana menjadi wanita yang terbaik di mata suami? Rasulullah SAW sudah ngasih rumusnya kepada diri kita. Rumusnya pernah suatu hari Rasulullah SAW ditanya, siapakah wanita yang terbaik itu ya Rasulullah? Siapakah perempuan yang terbaik itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, seorang istri yang terbaik, kata beliau SAW, adalah allati tasurruhu ida nadara, yaitu para wanita yang menyenangkan hati suami kalau dilihat sama suami. Gak cemberut, tidak bermuram durja, tidak sepet dilihatnya, yang pasti enak dilihat. Sekali lagi, enak dilihat, tidak harus cantik. Betapa banyak orang yang cantik jelita tetapi gak enak dilihat karena jutek, cuek, karena songong misalnya. Maka jadilah orang yang enak dilihat. Maka yang namanya kecantikan itu, ibu-ibu pernah nggak lihat orang tampangnya biasa-biasa aja tapi kok enak dilihat? Pernah nggak? Pernah. Tampangnya pas-pasan tapi kok kita nyaman sama dia? Pernah? Sering. Ya, itu yang disebut dengan inner beauty, kecantikan yang muncul dari dalam, dari jiwa kita.
saat seseorang itu tersenyum, saat seseorang itu senantiasa menebarkan kebaikan. Maka dari itu, di dalam Islam kita diperintahkan untuk banyak tersenyum. Masya Allah, karena senyum itu adalah sedekah. Tabassum, senyumnya kita di depan saudara kita adalah sebuah sedekah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian itu menyepelekan kebaikan sedikit pun juga. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun kalian itu ketemu sama saudara kalian dengan wajah tersenyum. Sepedih apapun masalah kita, seperih apapun, seenggak enak apapun kejadian yang kita alami tadi, barusan kita harus terus tersenyum. Kita harus berusaha untuk bisa membedakan ini masalah yang tadi, ini kejadian yang sekarang. Maka dari itulah kemudian kita harus pandai dan belajar untuk yang namanya ngelola apa? Ngelola emosi. Sebagai contoh tadi ketika saya datang itu ya, qadarullah ya, semua itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti tadi pakai mobil di sana, nurunin meja ini ya. Saya cari parkir di sana, terus kok nggak ada parkir. Saya mundur dalam keadaan nggak fokus. Subhanallah, qadarullah, nabrak mobil belakang saya. Allahu Akbar, padahal buru-buru tadi. Subhanallah, wah ceduk seperti itu. Allahu Akbar. Saya turun kemudian, aduh mohon maaf Pak, qadarullah itu lecet, ada pecah dikit bempernya. Ya sudah, Pak, ini nomor saya, ini KTP saya, nanti kita lanjutin setelah saya selesai acara. Subhanallah. Ya, artinya itu kan kejadian gak enak tuh. Tapi begitu saya masuk sini, itu sudah beda urusan, beda acara. Maka sebisa mungkin kita itu bisa membedakan ini masalah di mana, ini kejadian di mana. Jangan kemudian kita punya masalah di luar, lalu masalah itu kita bawa ke rumah. Contoh tadi pas pengajian, sebelah kita itu nggak nyapa kita. Terus ibu-ibu disapa nggak bu sebelahnya? Disapa. Sebelah kita nggak nyapa kita, terus kita langsung gondok nih. Kenapa sih nih? Sebelah saya nggak nyapa saya, terus kemudian sampai rumah yang kena batunya siapa? Suaminya nggak disapa. Gara-gara tadi pas pengajian nggak disapa sama sebelahnya, balas dendamnya sama siapa? Sama suaminya. Allahu Akbar. Maka dari itulah, ini yang pertama, kalau mau jadi yang terbaik di mata suami, yang pertama adalah allati tasurruhu idza nadhara. Yang enak untuk dilihat, enak dipandang. Kita nggak bisa menjadi orang yang enak dipandang dalam 24 jam. Selama itu nggak bisa. Paling enggak, misalnya ibu-ibu suaminya kerja. Pas berangkat kerja, pastikan ibu-ibu dalam kondisi yang terbaik, enak dilihat. Nanti pulang kerja jam berapa? Jam 4, kira-kira nanti habis sholat asar langsung dandan lagi dengan kondisi yang terbaik lagi. Nanti suami habis pulang ke rumah, nanti maghrib keluar rumah lagi, mau pengajian. Kan suaminya saleh, jadi rajin ngaji. Ya, berangkat pengajian sebelum maghrib, habis maghrib pengajian, habis isya pengajian, pulang jam 8. Nanti habis isya sudah dandan lagi. Repot nggak kira-kira Bu? Memang berat ya. Subhanallah. Tapi ini gambarannya, nanti tak ceritain ya bagaimana para istri-istri sahabat Nabi itu berdandan sehari 5 kali. Ngeri. Nanti tak kasih gambaran. Beda sama wanita di luar sana. Kalau di sini insya Allah enggak.
Ya, enggak apa Bu? Enggak sama atau enggak beda? Enggak beda. Kalau enggak beda artinya apa kira-kira? Ya podo mawon. Ya. Ini saya enggak bilang gitu ya. Saya hanya mencontohkan wanita di luar sana. Kalau yang di sini insya Allah enggak. Tapi enggaknya nanti ditafsirkan sendiri, enggak sama atau enggak beda. Nah, ini yang pertama, allati tasurruhu ida nadhara, yang enak dilihat. Kemudian yang kedua, wa tuti'uhu ida amara, yang menjalani perintah-perintah suaminya kalau dia diperintah. Disuruh masak ya masak, disuruh bikin kopi ya bikin kopi, disuruh goreng bakwan yang goreng bakwan, disuruh mijitin ya mijiti, seperti itu. Tapi kebanyakan dari kita pas suaminya pulang kerja, kemudian lagi capek pengen dibikinin kopi, ibu-ibu juga capek ngaji, pulang ngaji, suaminya pindah kopi, lalu bilang ke suaminya, kopi wae gawe dhewe, tuku dhewe nang angkringan gitu ya. Allahu Akbar. Itu yang perempuan yang di luar sana Bu. Ya, insya Allah di sini enggak. Insya Allah enggak. Makanya saya curiga ada kecenderungan banyak para suami-suami itu nongkrong lebih enak nongkrong di kafe sama temennya. Jangan-jangan di rumah nggak pernah dibikinin kopi sama istrinya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan dia tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya, dalam hartanya atas apa yang dibenci oleh suaminya. Kalau suaminya itu nggak suka istrinya pakai baju warna kuning, maka istri nggak boleh pakai baju warna kuning. Kalau suaminya nggak suka kalau istrinya gaul sama si fulanah ini, maka istri nggak boleh gaul sama fulanah ini. Kalau misalnya suaminya nggak suka istri yang ngaji di sana, ya kalau bisa istri juga jangan ngaji di sana. Mengikuti apa kata suami. Nah, inilah 3 parameter yang disebutkan Rasulullah SAW bagaimana kemudian seorang istri itu menjadi istri yang terbaik di mata suami. Subhanallah. Jadi kita banyak zaman sekarang mendapati fenomena para wanita di luar sana lebih jago dandan. Kalau pas kemana kira-kira? Pas kondangan, pas mau arisan, pas mau jagongan, pas mau ngerumpian, pas mau hangotan, pas mau sosialitaan, pas mau ngafean dan sebagainya. Tapi pas di rumah ala kadarnya, pakai baju daster yang dah bolong-bolong, pakai daster yang bajunya itu dalam satu baju warnanya bermacam-macam, baunya bermacam-macam kayak nano-nano, yang bagian bawahnya bau bawang karena tadi pas ngocek bawang itu kena bagian bawah, yang bagian ininya atasnya bau umbel karena ngelap umbel pakai ini, yang bagian sininya bau ketek misalnya, lengkap semua sudah ada bau bawang, bau umbel, bau ketek, bau apalah, semua campur jadi satu. Jadi ketika suami pulang, oh Allahu Akbar, rambutnya acak-acakan. Jadi jangan pernah heran kalau ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Subhanallah. Maka dari itu saya akan berikan 3 contoh kasus.
yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan gambaran gimana sebenarnya para wanita pada zaman Nabi, bagaimana mereka berjuang untuk menjadi orang yang terbaik di mata suaminya. Nah, kasus pertama dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Pernah suatu hari Rasulullah pernah mengatakan, "Ida atallar rajulu al-ghaibata." Kalau ada seorang pria yang habis pergi jauh, safar, dinas dari kerjanya, seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, pergi jauh. Kalau ada orang laki-laki baru pulang dari safar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya ahlahu turuqan. Maka Rasulullah melarang orang tadi untuk pulang ke rumahnya di tengah malam. Oh, berarti kalau tengah malam gimana dong? Berarti kalau sampai ke udah pulang safar ke hotel dulu gitu atau gimana kira-kira? Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah larangan ini berlaku atau dimaksudkan tidak boleh bagi seorang pria untuk pulang ke rumahnya kalau dia habis pergi jauh, dia pulang mendadak, gak ngabarin istrinya, tidak ngasih kabar, maunya ngasih kejutan gitu ya biasanya ya. Kalau masih kejutan boleh, tetapi jangan sampai kemudian menjadikan istri di rumah itu gak punya persiapan. Boleh suami mengatakan pada istrinya, pokoknya saya nanti kira-kira pulang hari, sekarang gak ada apa Bu? Hari Kamis malam, jamnya nggak dikasih tahu, kejutan, itu boleh. Jadi istri nanti habis pulang pengajian ke salon dulu gitu ya, buat persiapan menyambut suaminya. Jadi ada waktu persiapan dulu. Jadi tidak boleh bagi seorang suami itu untuk ujuk-ujuk bahasa Inggrisnya itu ya. Bahasa Inggris itu ya Bu, tiba-tiba itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa Bu? Ujuk-ujuk ya. Iya. Tidak boleh bagi seorang suami untuk pulangnya ujuk-ujuk. Pulangnya tiba-tiba dan menjadikan istri itu nggak sempat untuk berdandan untuk istri, untuk suaminya. Dan riwayat ini dikuatkan dengan riwayat yang lain ketika Rasulullah mengatakan, "Idza qadima ahadukum laila." Kalau kalian itu pulang dari safar di tengah malam, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Janganlah engkau mendatangi istrinya dalam keadaan ujuk-ujuk, tiba-tiba. Hatta, kata beliau, tastahidda al-mughibatu, sampai istri itu punya waktu untuk bersih-bersih diri. Karena tastahiddu al-mughibatu itu kalau ditafsirkan, kalau diterjemahkan itu, mohon maaf sekali, istri itu punya waktu untuk nyabutin bebuluan yang ada di bagian tubuhnya, bulu ketiak dan bulu-bulu lain yang enggak enak dilihat lah. Kemudian watam tashita asy'ithah, dan kemudian istri itu juga punya waktu untuk menyisir rambutnya. Artinya untuk melakukan persiapan menyambut suaminya. Nah, lihatlah, ini gambaran bagaimana seorang suami itu jangan merepotkan istri kalau suaminya itu baru pulang dari safar. Caranya bagaimana? Kalau mau pulang safar, jangan mendadak ngasih tahunya, supaya istri punya waktu untuk persiapan. Ini contoh kasus yang pertama. Kasus yang kedua datang dari hadis Aisyah. Suatu hari Rasulullah itu sedang safar, bepergian jauh, dan Ibunda Aisyah tahu persis kapan Rasulullah akan datang dan tiba di Madinah. Maka pada saat itu Rasulullah nyiapin kamar, bebersih kamar, nata rumah. Ditata itu rumahnya, dikasih korden, dikasih kelambu dan sebagainya. Ketika Rasulullah datang
Rasulullah melihat korden yang dipasang oleh Aisyah itu ada gambar makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa, entah itu gambar manusia, gambar hewan, atau gambar apapun, yang penting gambar makhluk yang bernyawa. Kira-kira di rumah kita ada gambar makhluk yang bernyawa enggak di dinding kita kira-kira, Bu? Biasanya banyak. Di kamar anak kita, di kamar kita, ada yang gambarnya pemain bola, ada yang gambarnya artis Korea, ada yang gambarnya bintang film India, macam-macam. Nah, ketika itu Rasulullah masuk ke dalam rumah dan kordennya itu gambar makhluk yang bernyawa. Dan Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, asyaddun nasi adaban indallahi yaumal qiyamah, sungguh orang yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat, kata beliau, alladzina yudahuna bi khalqillah, itu orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Ibu Aisyah menceritakan kordennya itu dicopot, kordennya disobek, faqatta'nahu faja'alna minhu wisadatan aw wisadatain. Kemudian kordennya dicopot, dirobek, dan kemudian kainnya dibuat untuk dijadikan sebagai penutup bantal. Subhanallah. Intinya Pak, yang bisa kita ambil di pelajaran ini adalah Ibunda Aisyah ketika tahu bahwa Rasulullah akan pulang hari itu, beliau itu bebersih rumah. Beliau itu mempersiapkan kedatangan suaminya dengan baik dan dengan sempurna. Kalau beliau sampai sempat bebersih rumah, artinya beliau sempat nggak mempersiapkan dirinya? Ya, mempersiapkan dirinya. Maka ini adalah contoh kasus yang kedua. Bagaimana dulu para sahabat-sahabat Nabi, istri mereka menjadi orang yang terbaik di mata suaminya. Ini contoh kasus yang ketiga. Nah, ini paling lebih dahsyat lagi. Dan diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas ketika beliau mengatakan, kunna nisauna yahtadabna bil-laili. Dulu istri-istri kami itu mewarnai kuku-kukunya di malam hari. Kukunya dikasih warna. Ibu-ibu ada yang dikasih warna kukunya merah. Ini merah, ini kuning, ini hijau, ini pink, ini biru. Kan biasanya gitu. Ada yang dikasih warna semuanya, dari sini warna semua. Ada yang satu ini 3 warna kayak bendera. Sini bendera Perancis, bendera Jerman, bendera Italia. Macam-macam dah. Ini bendera Jepang, merah sama putih misalnya. Ada yang cuma dikasih di ujung aja. Ada yang dikasih warna terus ada gambar bintangnya, ada gambar apa, macam-macam. Dan itu juga pernah dilakukan pada zaman istri-istri para sahabat. Kunna nisauna yahtadabna bil-lail, mewarnai kukunya pada malam hari. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati suaminya. Dan zaman dulu teknologi pewarnaan kuku nggak kayak zaman sekarang. Dulu biasanya mereka khawatir dengan warna yang menempel di kuku mereka menyebabkan air wudhu itu nggak bisa nyampe ke kulit kuku dan menjadikan wudhu mereka nggak sah. Kalau wudhu nggak sah, sholatnya sah nggak kira-kira? Nggak sah. Hati-hati dalam masalah gini. Kalau mau pakai kayak gitu, pastikan ini bisa merembes masuk ke air wudhu itu bisa masuk merembes ke dalam kulit kita. Kunna nisauna yahtadabna bil-lail fa idza asbahna, kalau datang waktu pagi mau salat subuh, fatahnahu fatawadda'na wa shallaina, maka kemudian pewarna-pewarna kuku tadi dicopot, dihilangkan supaya bisa wudhu dan bisa salat. Habis itu bagaimana? Tsumma yahtadabna ba'da shalah. Kemudian diwarnai lagi itu kukunya.
Setelah sholat, sampai kapan kira-kira? Sampai mau waktu sholat zuhur. Kemudian begitu faida kana inda dhuhri, kalau mau masuk sholat zuhur, fatahnahu fatawadda'na wa shallaina, kami copot itu, kemudian kami wudu, kami sholat. Setelah sholat gimana lagi kira-kira? Gitu lagi. Dandannya berapa kali nih kira-kira? 5 kali. Orang sholat 5 kali bisa, masa dandan 5 kali nggak bisa? Subhanallah. Sampai segitunya. Bagaimana para sahabiat, istri-istri para sahabat itu berjuang untuk bisa menyenangkan hati suaminya. Nah, kira-kira kalau istri-istri kaum muslimin pada kayak gitu semuanya, kira-kira ada nggak kasus nanti istilah will, wanita idaman lain, ada nggak kira-kira? Ya ada, tapi sulit lah ya, akan semakin mengecil. Ada nggak istilahnya yang namanya pelakor? Ada nggak kira-kira? Ngapain kemudian saya ngasih perhatian ke pelakor? Istri saya sudah cukup dan ada semua di dalam dirinya, ya kayak gitu ya. Suami kita akan mikir kayak gitu. Yang dengan itu suami kita akan mengatakan, aku ingin bersama dengan dirimu sampai tua. Semoga kita bisa sehidup sesurga bersama dengan dirimu wahai istriku. Kalau syarat pertama ini kita jalanin, kalau PR yang pertama ini kita kerjain. Mau dikerjain nggak PR-nya, Bu? Ya, PR pertama tolong dicatat. Jadilah wanita yang terbaik. Di mata siapa? Di mata suami. Jangan biarkan ada sosok lain yang lebih baik di mata suami ibu-ibu sekalian. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, PR yang kedua, dan ini juga tidak kalah penting. Dan ini juga tidak mudah juga. PR kedua, agar suami ibu-ibu bisa mengatakan, aku ingin selalu bersamanya, menua bersama, sehidup sesurga. Maka agar suami bisa mengatakan itu, yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah seorang istri harus belajar untuk ridho atas semua pemberian suami, atas semua keadaan yang menimpa suami, ridho atas semua apa yang terjadi pada diri suami, dan juga qanaah atas semua pemberian suami, serta tidak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Apa yang dikasih suami, alhamdulillah, diterima. Kalau kurang, alhamdulillah. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau lebih, alhamdulillah. Berapapun yang dikasih, alhamdulillah. Karena ridhonya ibu-ibu, qanaahnya ibu-ibu, itu menjadi ibadah tersendiri yang bisa dilakukan dan memperberat timbangan ibu-ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang istri, tidak boleh bagi seorang wanita untuk yang paling utama adalah mengingkari kebaikan suami. Pernah suatu hari ketika Rasulullah SAW kemudian pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah menceritakan bagaimana apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Wa ra'aitun nar falam aram kal yaumi mandaran qat. Aku melihat neraka dan aku melihat kejadian yang sangat mengerikan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat
sebagian penduduk neraka itu kebanyakan adalah wanita. Allah Akbar. Saya doakan semoga yang hadir pagi hari ini bukan termasuk yang banyak itu. Amin ya rabbal alamin. Maka mereka bertanya, para sahabat bertanya, qalu lima ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa banyak wanita yang masuk ke dalam neraka? Maka Rasul mengatakan yakfurna, karena mereka kufur. Maka para sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Rasulullah menjawab, la, yakfurna al-ashir, mereka mengkufuri nikmat pemberian yang telah diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Yakfurna al-ihsan, lau ahsanta ila ihdahuna dahra, kalau engkau berbuat baik kepada seorang wanita sepanjang masa, sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'a, kemudian engkau atau wanita tadi melihat sesuatu yang tidak dia inginkan pada diri suaminya, maka wanita biasa mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, sungguh aku tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Mungkin pernah ada seorang wanita yang mendapatkan perhatian dari suaminya. Suatu hari suaminya itu sibuk banget, banyak lemburan. Lalu dia telepon sama keluarganya, itu suamiku itu nggak ngasih perhatian sama aku. Pernah nggak kayak gitu kira-kira? Insya Allah nggak pernah. Ini di luar sana biasanya. Padahal nggak perhatiannya kapan kira-kira? Cuman pas itu aja, pas ada lemburan aja, pas ada deadline aja, pas ada project aja. Biasanya disayang-sayang, dicintai, biasanya juga diperhatikan, dibele-bele, dielus-elus. Hanya karena pas hari itu suaminya benar-benar sibuk, lagi telepon sama saudaranya, kemudian lagi ada dongkolan sedikit dalam hatinya dan mengatakan, suamiku sibuk, gak pernah ngasih perhatian, jarang ngasih perhatian. Subhanallah, ini bagian dari bagaimana seorang wanita itu dikatakan kufru al-ashir, yakfurna al-ihsan, mengingkari kebaikan dari suaminya. Atau kemudian suatu hari seorang istri jalan-jalan sama suaminya, minta dibelikan tas baru, padahal tas di rumah sudah banyak. Ibu-ibu punya tas di sini berapa kira-kira? Ada setengah lusin? Pasti ada. Ada satu lusin? Pasti ada. Ada satu kodi? Bisa jadi ada. Tas yang lama masih bisa dipakai, minta tas baru. Mungkin waktu itu lagi tanggal tua, belum gajian, atau omset lagi menurun, lalu gak dibeliin sama suami. Lalu ibu itu ketika ketemu sama temennya, terus dibilang sama temennya, kok tasmu itu aja, gak ganti-ganti. Lalu dengan mudah ada wanita mengatakan, ini karena suamiku pelit, gak mau beliin tas. Subhanallah. Inilah gambaran kemudian yang menyebabkan sebagian wanita itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Padahal di dalam Islam, kalau kita bicara masalah dunia, itu ada rumusnya. Rumusnya, kata Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian kalau bicara masalah dunia. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Kalau kita bicara masalah dunia, lihatnya ke bawah, Bu, jangan lihat ke atas. Kapan kita lihat ke atas? Kalau kita bicara masalah akhirat. Saya sehat, teman saya nggak sehat, tapi teman saya bisa ngaji tiap hari.
Maka kita lihatnya ke atas dalam masalah akhirat. Masa yang sakit aja bisa ngaji, yang sehat nggak bisa ngaji? Teman kita pendapatannya di bawah dari pendapatan kita, tapi dia bisa sedekah tiap hari. Masa dia aja bisa sedekah, saya nggak bisa sedekah? Tetangga kita tiap hari Jumat bisa berbagi, padahal secara ekonomi dia tidak lebih baik daripada diri kita. Maka harusnya kita mengatakan dalam diri kita, dia aja bisa berkah Jumat, bisa berbagi di hari Jumat, masa saya nggak bisa berbagi? Dalam masalah akhirat, lihatlah kemana? Ke atas. Tapi dalam masalah dunia, kita harus lihatnya ke bawah. Kalau kita lihatnya ke atas terus, gak ada habis-habisnya, capek kita. Tetangga beli ini, kita panas. Tetangga ganti mobil, kita panas. Tetangga renov rumah, kita panas. Tetangga beli kulkas, kita panas. Tetangga kemudian ada aja yang kita syirikin sama tetangga kita. Maka dari itulah kemudian jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu menjadi orang yang lupa bersyukur. Banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya seorang wanita harus belajar bersyukur kepada suaminya. Jangan sampai para wanita-wanita kita kaum muslimah menjadi orang penghuni neraka hanya gara-gara gak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ada pepatah bilang, panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Kebaikan setahun dihapus dengan ketidakpuasan pada satu hari itu saja. Subhanallah. Maka dari itulah yuk kita sama-sama belajar untuk mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh pasangan kita. Percayalah bahwa pasangan ibu-ibu sekalian itu sudah berjuang dengan maksimal untuk bisa membahagiakan ibu-ibu sekalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa yang mampu dia kerjakan, apa yang mampu dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang mampu dia lakukan. Dan jangan sampai seorang wanita itu menyakiti hati suaminya hanya gara-gara kemudian sesuatu dalam perkara yang remeh-remeh misalnya. Sampai Rasulullah mengatakan la tu'di imra'atun zaujaha fid dunya. Hati-hati, ini sebuah ancaman dia. La tu'di imra'atun zaujaha fid dunya. Janganlah seorang wanita itu menyakiti hati suaminya di dunia. Kenapa? Sebabnya nanti para bidadari yang Allah jodohkan dengan suami ibu-ibu di akhirat kelak itu akan bilang sama ibu-ibu. Bilangnya bagaimana? Ila qalat zaujatuhu min huril 'ain. Maka istri dari suami ibu-ibu dari golongan bidadari akan mengatakan la tu'dihi qatalakillah. Janganlah engkau menyakitinya. Semoga kecelakaan menimpa dirimu. Fa inna ma huwa indaka dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Sungguh dia adalah tamumu yang sebentar lagi dia akan meninggalkanmu dan mendatangi kami. Kira-kira ibu-ibu cemburu enggak? Ya. Subhanallah. Sebenarnya ini kabar gembira buat para suami. Kalau bagi para suami yang di dunia tidak dilayani, yang di dunia disalah-salahin aja, yang di dunia kemudian pokoknya serba menderita lah, sampai ada ikatan suami takut istri. Allah Akbar. Kan tiap hari diuil-uil terus, tiap hari disalah-salahin terus, tiap hari diperintah-perintah terus, sampai ada suami yang berubah status pekerjaannya.
yang tadinya bekerja di BUMN, di swasta, sekarang ganti status pekerjaan di KTP. Jadi pekerjaan ternak teri, antar anak, antar istri. Allah. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kan wanita itu ibaratnya permaisuri, maka harus ada istilah ternak teri, antar anak, antar istri. Itulah istri yang kemudian harus mensyukuri atas apa yang diberikan oleh suaminya. Baik, ini yang kedua. Yang kedua apa Bu PR-nya? Ridho, qanaah, bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami. Kemudian yang ketiga, PR yang ketiga adalah yang harus ibu-ibu lakukan, yang harus ibu-ibu pahami adalah pahami sebuah kaidah. Ini yang terakhir insyaallah. Rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Artinya kalau rumahku surgaku, wanita yang salihah itu merasa lebih nyaman di dalam rumahnya, merasa lebih bahagia di dalam rumahnya, merasa lebih enjoy di dalam rumahnya. Tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya dan dengan kadar seperlunya. Sebagaimana Allah tegaskan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian berada di rumah kalian. Kalaupun kalian keluar rumah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang jahiliyah sebelum kalian. Tetaplah di rumah kalian. Kalau mau keluar rumah, minta izin kepada suaminya. Kalau keluar, keluarlah seperlunya. Kenapa sebabnya? Karena baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena sebagai seorang wanita kita harus menyadari, oh kok kita lagi ibu-ibu, kan kita berbeda ya. Sebagai seorang wanita, ibu-ibu harus menyadari bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan ibu-ibu dengan keindahan yang tidak dimiliki oleh seorang pria. Maka sampai Rasulullah menggambarkan kepada kita, inna al-mar'ata auratun, wanita itu adalah aurat. Wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha asyaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, itu setan akan menghiasi wanita tadi. Jadi nggak ada ceritanya wanita itu yang jelek, itu nggak ada. Semua wanita itu cantik, ya nggak? Sepakat nggak Bu? Semua wanita itu cantik, nggak ada wanita yang ganteng. Sepakat ya? Ya. Jadi wanita itu semuanya cantik, nggak ada yang ganteng. Dan syaitan memang ketika keluarnya wanita dari rumah, dia akan menghiasi wanita tadi, sehingga nampak lebih cantik, nampak lebih manis, nampak lebih menarik. Walaupun wanita berkulit hitam sekalipun juga, sampai ada istilah black sweet, hitam manis, untuk menggambarkan bahwa wanita hitam pun itu bisa cantik. Memang cantik kalau keluar rumah. Maka kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Maka dia kemudian melazimi rumahnya, menjadikan rumahnya sebagai pintu-pintu surganya. Dan Rasulullah mengatakan, wa aqrabu ma takunu ilallah idza kanat fi qar'i baitiha. Dan keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah seorang wanita saat dia berada di dalam rumahnya. Subhanallah. Nah, ini 3 PR ibu-ibu yang saya titip, tolong dikerjakan. Semoga saat PR ini dikerjakan dengan baik dan dengan sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suami ibu-ibu sekalian akan mengatakan kepada ibu-ibu, aku ingin
selamanya bersama dengannya. Aku ingin menua bersama dengan dirinya, dan aku ingin sehidup sesurga bersama dengan dirinya. Dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ibu-ibu sekalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat dari Allah Tabaraka wa taala. Semoga dengan semakin berlalunya hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, akan menjadikan pasangan ibu-ibu itu semakin cinta kepada ibu-ibu sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan ibu-ibu bersama dengan pasangannya nanti di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Tabaraka wa taala, di bawah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada pertanyaan langsung, nanti kita dahulukan. Baik, ada pertanyaan sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya. Pertama, Masya Allah, ada 3. Bagaimana usaha kita merubah kebiasaan buruk suami? Baik, ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Suami kita bukanlah orang yang sempurna, suami kita bukanlah seorang malaikat. Sebagaimana kita, sebagaimana ibu-ibu juga bukan bidadari. Jadi setiap dari kita pasti punya kelemahan, punya kekurangan, dan punya kesalahan. Dan ketika seorang istri ingin merubah kebiasaan buruk suami, maka kunci yang paling utama adalah ingatkanlah suami ibu-ibu dengan gaya bahasa yang selembut mungkin. Karena ibu-ibu sedang menasehati sang kepala keluarga, atasan ibu-ibu di dalam rumah ibu-ibu sendiri. Kalau ibu-ibu bekerja, punya atasannya punya salah, apakah ibu-ibu akan mengingatkan kesalahan itu sebagaimana ibu-ibu mengingatkan kesalahan kepada bawahan? Jawabannya tentu tidak. Maka sampaikan dengan penuh kelembutan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan yang baik dan cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang engkau dapatkan. Inna dzalika min asmil umur. Sungguhnya itu merupakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah sabar. Menasihati suami butuh sabar tanpa ada kesan menggurui. Kemudian selanjutnya, kalau mau menasihati suami harus pinter-pinter lihat kondisi. Jangan sampai suami pulang kerja lagi capek lalu langsung kita ceramain. Jangan sampai kayak gitu. Harus pintar lihat kondisi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, kewajiban suami laki-laki sholat berjamaah di masjid atau musola. Kapan waktu sholat fardu yang bisa berjamaah bersama keluarga, istri dan anak-anak? Baik, ini istrinya bertanya bahwa suami itu punya kewajiban sholat berjamaah di masjid. Lalu sholat sama istrinya kapan? Nah,
seorang suami di antara kewajibannya adalah sholat berjamaah di masjid. Kalau istrinya ingin sholat berjamaah bagaimana? Suaminya pulang dari masjid diajak jamaah jadi imam bagi istrinya. Dan jadikan sholatnya itu sebagai tatawu'an, sholat sunnah bagi diri suaminya. Hal itu juga pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dulu para sahabat Nabi berlomba untuk bisa sholat bareng Nabi di Masjid Nabawi. Begitu selesai sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka pulang ke masjid mereka masing-masing dan menjadi imam di masjid mereka masing-masing. Dan mereka menjadikan sholat mereka yang kedua ini sebagai tatawu'an, diniatkan sebagai sholat sunnah saja. Dan ini bisa nanti dilakukan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, sholat sama suaminya kapan? Yaitu pada waktu sholat tahajud. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, apakah Nabi juga selalu membantu istrinya dalam rumah tangga? Seperti apa contohnya? Maka ini sesungguhnya pembahasannya cukup panjang, karena biasanya ini materinya saya berikan itu bisa sampai 2 kali pertemuan. Intinya, Ibunda Aisyah pernah cerita ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumahnya, maka Ibunda Aisyah mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Dulu Rasulullah senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Yarfa'u dalwah, mengangkat ember, wa yukhayyitu thawbah, dan menjahit pakaiannya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Maka biasanya saya berikan tema kajian suami-suami yang dirindukan oleh para istri, yang bisa membantu pekerjaan istri di dalam rumahnya. Dan Nabi juga senantiasa membantu istri-istrinya. Termasuk ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, oleh Urwah bin Zubair, "Mada yasna'u Rasulullah SAW idza kana indak?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bersama dengan dirimu wahai ibunda Aisyah? Maka ibunda Aisyah mengatakan, kama yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi. Yang dilakukan Rasulullah adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kalian di dalam rumah-rumah kalian, yaitu membantu pekerjaan istrinya. Masya Allah. Baik, semoga terjawab Bu ya, dari Bunda Yeni. Masya Allah. Yang kedua, pertanyaan dari Bunda Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bagaimana ketaatan istri terhadap suami yang benar dalam Islam? Baik, ketaatan seorang istri kepada suaminya bukanlah ketaatan yang mutlak. Ketaatannya itu selama ketaatan itu berjalan di atas koridor kebaikan. Maka dari itu rumusnya adalah la ta'atal makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'atal makhluk fi maksiatillah. Itu rumusnya, itu kuncinya. Jadi kalau misalnya sang suami itu mau pergi kondangan dan suami tadi memerintahkan istri untuk lepas jilbab, maka tidak boleh bagi istri untuk mentaati suaminya dalam hal itu. Wajib seorang istri mentaati suaminya selama bukan pada perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pas lebaran nih, pas lebaran suaminya mau silaturahmi, kumpul keluarga, satu terah. Suaminya pesan ke istrinya, nanti salaman ya sama saudara-saudaraku, biar makin dekat, makin akrab, dan silaturahmi tetap terjaga, tetap terjalin. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh.
La ta'atal makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bolehkah mencuri uang suami diam-diam karena suami pelit? Maka pertanyaan ini juga pernah diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang dia pelit. Karena sahabat Nabi itu juga manusia. Ada yang pelit, ada yang bakhil, ada yang apa, tetapi itu tidak mengurangi kemuliaan mereka. Karena tidak ada gading yang tidak retak. Gak ada manusia yang sempurna. Mungkin suaminya soleh, rajin ibadah, sayang istri, tapi penyakitnya cuma satu, pelit aja. Ayo pilih mana? Pilih suaminya soleh, setia tapi pelit, atau suami yang dia nggak pelit tapi dia punya wanita idaman lain? Ayo, pilih mana? Pilih pelit aja kan? Ya, karena pelitnya itu masih lebih ringan. Ya, dan itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suamiku pelit, boleh nggak aku mencuri dari dompet suamiku? Ada pertanyaan kayak gitu. Maka Rasul menjawab, khudi ma yakfiki wa waladiki, ambillah apa yang cukup untuk dirimu dan untuk anakmu. Artinya boleh ngambil, bukan mencuri mungkin bahasanya ya. Boleh nggak ngambil gitu ya. Boleh nggak ngambil. Dan itu sah-sah saja. Karena uang suami juga uangnya istri, seperti itu. Karena kadang-kadang juga kemudian kadang-kadang juga saya merasa di dompet ada uang, begitu mampir pom bensin, loh kok uangnya udah nggak ada. Ya sudah, berarti ada yang ngambil, seperti itu. Ya sudah. Dan ini saya nggak mempermasalahkan, ya mungkin pas nggak ada uang cash terus masuk mobil ngambil uang di mobil, kan kayak gitu ya. Nah, gak ada masalah. Jadi intinya adalah khudi ma yakfiki wa waladaki, dan ambillah apa yang cukup untuk dirimu dan untuk anakmu. Bukan berarti bahwa ngambilnya semaunya, gak bisa. Ambillah secukupnya, ambillah seperlunya. Jadi bolehkah? Boleh, tapi mohon kalimat mencurinya itu dicoret. Karena ini hukumnya tidak sama dengan hukum mencuri. Bolehkah mengambil uang suami diam-diam karena suami pelit? Maka hukumnya adalah boleh secukupnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara seorang istri dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga? Caranya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar gimana dia bisa menjaga kehormatannya, belajar bagaimana dia bisa menjaga kemuliaannya, belajar bagaimana dia bisa menjaga kesuciannya, plus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi? Baik, silahkan. Gimana Ibu? Baik. Iya, baik. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup pada zaman sekarang, di zaman dimana memang kita nggak bisa lepas dari yang namanya foto makhluk yang bernyawa. Kita beli koran kan isinya gambar semua, ya. Kita dapat kalender dari masjid, dari majelis taklim, ada gambar makhluk yang bernyawa. Bagaimana kita mensikapinya? Kita mensikapi secara umum ya, dengan koran yang ada di rumah kita, majalah atau buletin
atau kalender, maka secara hakikatnya saat kita membeli koran, saat kita membeli kalender atau memasang kalender, kita tidak sedang bermaksud untuk memasang dan memajang foto tersebut. Tapi jikalau itu sesuatu yang menempel di dinding, maka bisa diambil jalan tengah, ibu ambil isolasi, lalu mukanya diisolasi, dah gitu aja. Gitu aja. Maka kemudian awalnya memang akan terasa aneh ya, karena kayak semisal gitu ya, di rumah ada foto makhluk yang bernyawa, ada gambar kalender, terus gak ada mukanya. Terus tamu bilang, loh ini mukanya kemana? Mukanya itu ditutup gitu ya. Kita jelaskan. Dan insya Allah itu akan menjadikan rumah kita menjadi lebih berkah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan alhamdulillah dengan zaman sekarang, kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu biasanya kan dipasang di dindingnya foto pernikahan, ya, foto wisuda, foto lahiran, foto apalah. Dan zaman sekarang zamannya sudah beda. Zaman sekarang kita bisa mengalbumkan kenangan-kenangan indah di dalam sebuah, di hard disk atau di laptop atau di HP tanpa perlu menggantungnya di dinding-dinding kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada lagi? Silahkan. Ada? Baik, yang terakhir ada sebuah permintaan doa. Mohon didoakan, ada anak bernama Sulaiman Muslim bin Tri Arif, usia 5 tahun, sesak nafas, mondok hari keempat. Baik, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunda dari Ananda Sulaiman Muslim. Maka kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sama sekali. Semoga sakit yang dialami oleh Ananda Sulaiman Muslim ini akan menjadi ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Semoga sakit yang dialami oleh Ananda Sulaiman Muslim ini akan menjadikan dosa-dosa yang dimiliki oleh kedua orang tuanya digugurkan dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya musibah yang ada sekarang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kesembuhan Ananda Sulaiman Muslim ini menjadikan Ananda menjadi anak yang tumbuh dan berkembang di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang diberikan kebaikan dan keberkahan dunia akhirat, menjadi anak yang akan terus mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada. Semoga Sulaiman Muslim ini menjadi ananda yang suatu hari kelak menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza mata insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalas. Kalau seorang muslim meninggal dunia, semua amalannya akan terputus kecuali 3. Di antaranya adalah seorang anak yang mendoakannya. Semoga orang tuanya diberikan kesabaran yang tiada batas dan diberikan suatu hikmah dari apa yang dialami dari musibah yang Allah takdirkan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi ibu-ibu? Baik. Baik, ada pertanyaan dari para netizen. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, bagaimana suami kalau pas mau meninggal mengucapkan jangan menikah lagi? Ada yang kayak gitu?
jangan menikah lagi setelah dia meninggal, mau sama-sama di surga, tapi istri nggak tahu kalau suaminya akan meninggal, tapi sorenya suaminya meninggal serangan jantung. Jazakumullah khair Ustadz. Baik, sebenarnya ini pembahasannya itu harus dibahas satu pertemuan. Biasanya saya bahas dengan judul sehidup sesurga, karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sesungguhnya ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha, wanita manapun yang suaminya meninggal, fatazawwaj ba'dahu, dan kemudian istrinya tadi menikah lagi setelah suami meninggal, fahiya li akhiri aswajiha, maka istrinya itu akan menjadi istri di surga bersama siapa? Bersama suami yang terakhir. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Syekh Albani menyebutkan dalam silsilah as-sahihah sebagai hadis yang as-sahih. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis ini. Maksudnya terkait dengan apakah istri itu akan dikumpulkan bersama dengan suami terakhir atau bagaimana? Pendapat yang pertama adalah sang istri akan dikumpulkan bersama dengan suami terakhirnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, dan dalilnya juga adalah istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Nah, ini dalil atas pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa seorang istri di akhirat kelak yang ditinggal mati suaminya dan dia menikah lagi, dia itu bisa memilih dengan suami yang mana nanti di dalam surga. Dan ini pendapat atau perbedaan pendapat yang muktabar di kalangan para ulama. Tapi ini nanti pembahasan cukup panjang, ada dalilnya, ada pembenturan dalil ini dengan dalil yang lain, dan ini insya Allah bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya dalam materi sehidup surga. Baik, wallahu taala alam. Ya, jadi secara umum gambarannya kebaca ya, ya seperti itu. Ya. Ada lagi? Silahkan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin pencair dan peleleh coklat tipe MKS CKL62 dari Maxindo digunakan untuk melelehkan dan mencairkan coklat kompon atau coklat batangan dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Digunakan pada berbagai kebutuhan seperti hotel, kafe, toko cake, pastry, atau bakery, dan masih banyak lagi. Terbuat dari material stainless steel yang food grade dan awet. Desain elegan dan minimalis. Kapasitas hingga 8 liter. Dilengkapi dengan pengontrol suhu